Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saragi Seni Presila NPM 10010180117. Saya akan menjelaskan mengenai KKL saya di HS Lovim. Lovim atau firma hukum ini tuh lazimnya berbentuk firma atau persekutuan perdata. HS Lovim ini tuh terletak di Jalan Talaga Bodas nomor 31, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lingkong, Kota Bandung dengan kode pos 40262. Dan tepatnya HS Lovim ini tuh ada di Gedung Raha Kadin lantai 3 Kafling 305. Sejarah singkat mengenai HS Lovim. HS Lovim ini sebelum memiliki nama HS Lovim tuh namanya tuh Kantor Hukum Hayun Sobri and Associate, yang mana kantor hukum ini tuh sudah berdedikasi pada penanganan perkara hukum sejak tahun 1997. Firma atau kantor hukum ini tuh dirintis oleh Hayun Sobri SHMH, yang mana beliau ini adalah founder dan penggagas, dan juga beliau tuh pimpinan dari cabang dan wilayah organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia di Jawa Barat atau lebih dikenal dengan sebutan Peradi. Nah, ini visi misi dari HS Lovim. Visinya tuh mensejahterakan seluruh anggota HS Lovim Advokat and Legal Consultant. Misinya ialah kantor hukum yang menerapkan sistem modernisasi dengan memanfaatkan perangkat digital hasil dari perkembangan ide dan gagasan para tim. Selanjutnya ada produk dan layanan yang ditawarkan oleh HS Lovim. Yang pertama ada konsultasi hukum, yaitu pelayanan konsultasi atas berbagai permasalahan hukum yang sesuai dengan berbagai keahlian para advokat di dalamnya. Lalu yang kedua ada legal drafting. Ini tuh pelayanan dalam pembuatan draft kontrak kesepakatan. Ada juga perkara dan litigasi dan perkara litigasi. Kalau perkara litigasi ini tuh seperti negosiasi, konsilisasi, penagihan, arbitrase, dan lain-lainnya. Kalau perkara litigasi ini tuh penanganan di muka persidangan dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur penanganan perkara di HS Lovim. Yang pertama, calon klien dengan advokat ini tuh bertemu dan wajib untuk tatap muka. Calon klien itu harus membawa syarat-syarat yang diminta sebelumnya oleh tim advokat, seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, dan lain-lainnya. Nah, calon klien ini tuh harus bisa menjelaskan ya, kasus yang ia hadapi, perkara ini, dengan secara rinci, dengan secara jelas dan jujur. Lalu selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya akan ada gelar perkara untuk membuat konstruksi hukum. Tetapi sebelum ke gelar perkara, tim advokat ini tuh sudah menganalisa hukumnya dulu sebelumnya beberapa hari. Nah, jika dirasa sudah cukup, maka akan ada gelar perkara untuk membuat konstruksi hukum. Lalu, calon klien dengan para advokat ini, jika sudah menemukan kata sepakat, maka tahap selanjutnya ialah klien membuat surat kuasa untuk HS Lovim. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah pertemuan lagi dengan calon klien dan calon klien dengan kuasa hukum dari tergugat. Untuk ini tuh untuk memproses dan menyelesaikan perkaranya hingga menemukan solusi. Solusi yang didapatkan ini tuh gak boleh berat sebelah gitu. Maka dari itu, setiap saat dalam penanganan perkara, utamakan untuk mendapatkan hasil win-win solution. Tapi kalau perkaranya masuk ke pengadilan, maka selanjutnya itu kan ada panggilan untuk sidang pertama. Dan selanjutnya jika sudah sidang pertama, tahap selanjutnya adalah mengikuti jalannya persidangan hingga ada putusan dari hakim. Tuh. Dan begitu yang dapat saya sampaikan mengenai apa yang sudah saya mengenai pengalaman saya menjalani KKL di HS Lovim. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.